Kasus ini bukan sekadar kisah kejahatan biasa. Ini adalah cerita tentang seorang gadis remaja yang mengalami penderitaan luar biasa selama 44 hari, yang kemudian menjadi simbol kegagalan sistem hukum dalam melindungi korban. Ini adalah kisah tragis Junko Furuta. Junko Furuta lahir pada 18 Januari tahun 1971 di Misato, Prefektur Saitama, Jepang. Dia dikenal sebagai siswi yang rajin, berprestasi, dan punya banyak teman. Junko bersekolah di SMA Yashio Minami. Junko bahkan bekerja paruh waktu di pabrik plastik 2 kali seminggu, demi menabung untuk perjalanan kelulusan. Dia adalah gambaran remaja yang cerah dan penuh harapan. Namun hidup Junko berubah total pada 25 November tahun 1988. Saat pulang dari kerja, dia didekati oleh Hiroshi Miyano, remaja 18 tahun yang punya koneksi dengan kelompok kriminal. Miyano menyuruh temannya, Minato, untuk mendorong Junko dari sepedanya, lalu kabur. Miyano pun berpura-pura menolong Junko dan berhasil membawanya ke tempat terpencil yang menjadi awal dari mimpi buruk selama 44 hari ke depan. Setelah itu, Junko dibawa ke hotel dan mulai mengalami perlakuan buruk. Miyano lalu menghubungi teman-temannya. Sekitar pukul 3 pagi, mereka menuju taman dan 3 remaja lainnya ikut bergabung. Mereka menggeledah barang Junko dan menemukan alamat rumahnya. Mereka mengancam jika Junko berani kabur, keluarganya akan menjadi sasaran kelompok kriminal. Akhirnya, mereka membawa Junko ke rumah orang tua Minato di Ayase, distrik Adaki. Karena orang tua Junko sudah melapor ke polisi bahwa putri mereka hilang. Miyano memaksa Junko menelepon dan mengatakan bahwa dia kabur dari rumah bersama seorang teman dan dalam keadaan aman. Polisi pun menghentikan pencarian. Junko beberapa kali mencoba kabur dan memohon bantuan pada keluarga Minato. Tapi mereka takut pada Miyano dan anak mereka sendiri, jadi mereka tidak melapor. Bahkan saudara laki-laki Minato memilih untuk diam. Selama 44 hari di rumah itu, Junko mengalami penyiksaan kejam dari Miyano dan 3 temannya, yaitu J, Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe. Meski beberapa tetangga dan anggota keluarga tahu tentang keberadaan Junko, mereka tidak berani melapor karena takut pada para pelaku. Junko sempat mencoba melarikan diri, bahkan pernah menelepon polisi. Tapi Miyano berhasil meyakinkan polisi bahwa itu hanya salah sambung. Setelah itu, penyiksaan justru semakin brutal. Mereka menyiramkan bensin korek ke kaki dan tungkai Junko, lalu membakarnya. Mereka juga memasukkan botol besar ke dalam anaknya, hingga menyebabkan pendarahan hebat. Ketika Junko mengalami kejang, para pelaku malah mengira dia berpura-pura dan kembali membakarnya. Ia beberapa kali memohon agar penderitaannya diakhiri, tapi mereka menolak. Mereka bahkan memaksanya tidur di balkon saat musim dingin dan mengurungnya di lemari es. Salah satu pelaku mengaku di pengadilan bahwa kondisi tangan dan kaki Junko begitu parah, hingga ia butuh lebih dari 1 jam hanya untuk merangkak ke toilet. Karena luka-luka yang parah, Junko kehilangan kendali atas kandung kemih dan ususnya, serta memuntahkan air dan makanan yang ia coba konsumsi. Hal ini malah dijadikan alasan untuk menyiksanya lagi. Pada akhirnya, tubuh Junko benar-benar tak dikenali. Hidungnya hancur, penuh darah, dan dia hanya bisa bernapas lewat mulut. Luka-lukanya bernanah, terinfeksi, dan berbau busuk. Para pelaku mulai kehilangan ketertarikan seksual terhadapnya, dan malah menculik gadis lain berusia 19 tahun untuk mereka ruda paksa, lalu dilepaskan. Pada 4 Januari tahun 1989, setelah penyiksaan tak terbayangkan, Junko meninggal dunia. Karena takut ditangkap, para pelaku membungkus tubuh Junko dengan selimut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyemen jasadnya di dalam drum.
Drum itu kemudian dibuang ke kawasan industri di KT, Tokyo. Beberapa bulan kemudian, pada 23 Januari, Hiroshi Miyano dan J. Ogura ditangkap karena kasus penculikan terhadap gadis 19 tahun tadi. Pada 29 Maret, polisi datang untuk menginterogasi mereka karena menemukan pakaian dalam wanita di alamat mereka. Miyano pun memberitahu lokasi jasad Junko karena mengira Ogura sudah mengaku lebih dulu. Polisi akhirnya menemukan drum berisi jasad Junko yang diidentifikasi lewat sidik jarinya. Para pelaku J, Ogura, Yasushi Watanabe, Nobuharu Minato, dan saudara laki-laki Minato ditangkap dan diadili. Namun, karena mereka masih remaja, hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan oleh publik. Hukuman terberat hanya sekitar 20 tahun penjara, dan beberapa dari mereka bahkan dibebaskan lebih awal. Pada Juli tahun 1990, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun kepada Hiroshi Miyano. Ia mengajukan banding, tapi hukumannya justru dinaikkan menjadi 20 tahun oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tokyo, Rai Jianase. Ini adalah hukuman tertinggi kedua di Jepang setelah hukuman seumur hidup. Miyano dibebaskan bersyarat pada 2009. Pada 2013, ia kembali ditangkap karena penipuan, tapi dibebaskan karena kurang bukti. Jo Ogura dipenjara selama 8 tahun dan bebas pada 1999. Ia mengganti nama jadi Jo Kamisak. Pada 2004, ia ditangkap lagi karena menyerang pria yang ia curigai mencoba mengambil pacarnya. Ia dihukum 7 tahun penjara. Ibunya bahkan merusak makam Juncho sambil mengatakan bahwa Juncho telah menghancurkan hidup putranya. Minato Nobuharu awalnya divonis 4 hingga 6 tahun, lalu diperberat jadi 5 hingga 9 tahun saat banding. Orang tua dan saudara laki-lakinya tidak dituntut secara hukum, meski kejahatan terjadi di rumah mereka. Setelah bebas, Minato tinggal bersama ibunya. Pada 2018, ia ditangkap lagi karena percobaan pembunuhan terhadap pria 32 tahun. Orang tua Juncho kecewa dengan hukuman ringan para pelaku, dan mereka memenangkan gugatan perdata terhadap orang tua Minato. Uang ganti rugi pun diberikan karena kejahatan terjadi di rumah mereka. Kasus Juncho Furuta mengguncang Jepang dan dunia. Tragedi ini memicu diskusi besar tentang perlindungan korban, reformasi hukum, dan tanggung jawab masyarakat dalam mencegah kekerasan. Kisah Juncho adalah pengingat bahwa empati, keberanian, dan sistem hukum yang adil sangatlah penting. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah tragis ini dan berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih aman bagi semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang kisah nyata ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga keadilan hadir bagi semua korban kekerasan. Police about what was going on at the Minato house. 2 officers were soon dispatched to go check things out.